السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه ومن ندانا لبيك يا من دلنا وهبانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مصفى خصنا وهبانا. Segenap jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Jami'at Ihsan yang kita cintai ini, segenap para sesepuh, para guru, para orang tua dan seluruhnya, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi serta anak besar kalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa lakum salat wa kama wa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita sudah berada dalam malam ke-25 daripada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sungguh cepat berjalan daripada waktu yang mengiringi kita di bulan suci yang Allah sucikan ini. Dengan sedikitnya amal-amal yang kita bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakui sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, rasanya itu belum maksimal dibandingkan dengan apa yang harus dan seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami ingin membacakan satu hadis berkenaan dengan sucinya bulan Ramadan ini yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi, saudara. Apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu dari Adam, kita manusia, untuk orang yang beramal tersebut. Apapun jenis amalnya, baca Qur'ankah dia, salat tarawihkah dia, berzakatkah dia, melakukan kebaikan model apapun, setiap amal tersebut untuk yang melaksanakan, untuk yang mengerjakannya. Illa siyam, terkecuali puasa. Semua amal untuk orang tersebut, pahalanya kembali kepada orang tersebut, kecuali daripada puasa ini. Kenapa puasa menjadi istimewa bagi kalian? Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Khusus puasa itu untukku. Salatmu untukmu, zakatmu untukmu, bersedekahmu itu untukmu. Tapi puasa, kata Allah, puasa ini untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi istimewanya puasa ini
puasa itu diminta oleh Allah untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalas daripada ganjaran puasa itu. Makanya puasa ini istimewa. Mengapa istimewa? Karena puasa ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Artinya ibadah yang sangat-sangat istimewa. Kalau sholat, orang bisa tahu orang itu sholat atau tidak. Kalau haji, orang bisa tahu orang itu haji atau tidak. Kalau orang itu bersedekah, orang itu bisa tahu sedekah atau tidak dengan pengeluaran uangnya dan sebagainya. Kalau dia beramal yang lain, maka setiap orang akan mengetahuinya, kecuali puasa. Puasa itu yang tahu hanya orang yang melakukan dan Allah saja. Bahkan mungkin istrinya tak tahu. Bisa saja orang itu pura-pura puasa, tapi di dalam kamarnya dia makan atau minum. Bisa saja dia pura-pura puasa, tapi dia tetap melaksanakan makan dan minum di tempat-tempat yang tersembunyi, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya puasa ini sangat istimewa, karena yang tahu adalah diri orang yang melaksanakan ibadah tersebut, puasa tersebut, dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu tidak tahu hakikatnya dia benar-benar berpuasa atau tidak. Maka dari tema yang diminta oleh daripada pengurus kita masjid ini adalah bagaimana hubungannya, korelasi antara puasa dan kejujuran. Maka puasa ini melatih kejujuran. Karena apa? Yang tahu orang puasa atau tidak itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah walaupun tidak ada yang melihat. Berpuasa jujur kepada Allah walaupun tidak ada yang mengawasi. Jujur kepada Allah walaupun dia mungkin di tempat yang terpencil atau di tempat ramai sekalipun. Jujur kepada Allah. Maka puasa ini melatih kita kejujuran, melatih kita kedisiplinan, melatih kita tertib dalam setiap daripada jadwal apa yang harus kita lakukan step by step, waktu demi waktu, masa demi masa. Kapan waktunya kita harus menahan daripada makanan kita, kapan kita waktunya berbuka, kapan kita harus makan, kapan kita berhenti makan, kapan kita sholat, kapan kita berterawih, dan seterusnya dan seterusnya. Maka puasa ini adalah madrasah bagi kita agar kita bisa implementasikan daripada apa yang ada di bulan Ramadan ini di 11 bulan berikutnya. Lalu apa kata Allah? Wasiyamu junnah. Dan puasa ini adalah perisai, tameng. Tameng terhadap apa? Kata Rasul, umatku ini akan selamat kalau dia bisa menjaga yang sejengkal. Rasulullah mengisyaratkan menempelkan jarinya atau tangannya di pusarnya, maka tangan itu turun. Artinya siapa yang bisa menjaga perut dan yang dibawa perut, maka dia akan selamat. Istimewanya puasa sekaligus dua-duanya bisa terjadi, menjadi perisai atas keduanya, yaitu nafsu perut dan nafsu yang ada di bawah perut. Artinya kemaluan kita, ditahan nafsu makan kita, ditahan nafsu kemaluan kita oleh yang namanya puasa ini. Maka puasa disebut dengan perisai. Faidza kana yaumu shaumi ahadikum, kalaulah di antara kalian salah seorang di antara kalian mendapati daripada berpuasa, dia berpuasa kata Allah, fala yarfus, jangan sekali-kali berkata jelek. Ini penting, saudara. Menahan lapar itu mungkin biasa, menahan dahaga mungkin tidak kuat, tapi menahan lisan kita untuk membicarakan orang lain ini kadang kita terlupa.
berkata-kata yang tidak baik kadang keluar tetap di lisan kita yang ketika berpuasa ini tetap menjelek-jelekkan orang lain, tetap menggibah orang lain, tetap menggosipkan orang lain, tetap menggunjing orang lain. Maka hati kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau puasa tidak cukup dengan kau hanya menahan daripada lapar dan dahaga saja, tapi tahan juga daripada lisan untuk tidak berkata-kata yang jelek. Wala yaskhab, dan jangan membuat gaduh. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bulannya kita beribadah. Bulannya orang banyak beribadah. Yang mungkin ibadahnya intensitasnya tinggi, lebih banyak kapasitasnya daripada yang sebelumnya. Yang biasanya tak pernah sholat 23 rakaat dalam semalamnya dia lakukan itu. Yang biasanya mungkin tak banyak baca Quran, dia banyak Quran ketika itu. Maka malamnya banyak dia ingin beristirahat. Maka jangan gaduh. Dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan jaga ketenangannya. Jangan dibuat gaduh dan jaga lingkungan kita, jangan sampai gaduh. Remaja-remaja kita berikan daripada kesempatan untuk kebaikan di masjid seperti halnya masjid ini tadi, melaksanakan salat, dihadirkan anak muda untuk bisa bersama-sama ada di masjid, kasih ruang untuk mereka bisa berkembang di masjid agar mereka tidak keleleran di mana-mana, tawuran, perang samping apapun namanya, malam yang sangat banyak di jalan-jalan. Maka jangan sampai gaduh di bulan Ramadan, jaga kesucian bulan Ramadan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencaci kau, kata Allah, dan mengajakmu bertengkar, falyaqul, maka katakan kepada orang yang mengajak bertengkar itu atau mencacimu ini, inni shaimun, aku sedang berpuasa, Bukan tak berani kita melawan orang yang mencaci, bukan tak berani kita meladeni daripada orang-orang yang semacam itu, tapi kita harus menjaga kesucian Ramadan dan menjaga Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Nabi Muhammad SAW ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La khuluqu fami sha'im, sungguh aroma mulut daripada orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misik, daripada semerbaknya wangi misik. Kita menjaga daripada aroma yang keluar daripada mulut kita. Kita menahan malu daripada aroma tersebut. Kita jaga jarak dan sebagainya. Allah mengganjar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala atas malunya kita, atas jaga jaraknya kita terhadap orang lain, atas daripada pengorbanan kita itu, dengan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran yang luar biasa, bahkan lebih wangi di sisi Allah daripada wangian yang paling wangi, yaitu misik. Lalu apa kata Allah di ujung daripada hadis ini? Lis-sha'im, untuk orang yang berpuasa, farhadan, akan Allah berikan dua kebahagiaan. Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yafrahuma, yang mana dia akan berbahagia dengan dua kebahagiaan tersebut. Apa yang akan didapatkan daripada orang yang berpuasa? Mari kita lihat. Idza aftara, kalau orang itu mendapati waktu berbuka, kita lapar, kita dahaga, kita haus, kita menahan daripada nafsu kita sehari lamanya, datang waktu berbuka maghrib, maka apa? Fariha bifitrih, maka dia akan senang dengan datangnya buka puasa tersebut. Sudah selesai dahaga, sudah selesai waktu lapar-laparnya, dia bebas untuk makan dan sebagainya, dia senang dengan itu. Tapi itu bukan yang paling hakiki. Hakikinya yang nomor dua, saudara, wa idza laqiya rabbuhu
orang yang berpuasa akan bertemu dengan Tuhannya. Sebagaimana orang-orang lain pun akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini akan mempertanggungjawabkan segala macam apa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berpuasa pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya orang umum dengan orang yang berpuasa? Mari kita lihat. Fariha bisawbih. Orang yang berpuasa akan senang, akan bahagia, akan melihat pahala yang Allah berikan atas puasanya. Seperti hal apa kata Allah di awal tadi, sesungguhnya fa'innahu li, sesungguhnya puasa ini untukku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana azbih, dan aku sendiri yang akan menggantinya kata Allah. Aku sendiri yang akan mengganjarnya. Maka pertemuan dengan Allah akan menjadi pertemuan yang sangat menggembirakan. Pertemuan dengan Allah akan menjadi pertemuan yang sangat membahagiakan orang yang berpuasa, akan menggembirakan setiap orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima puasa kita dengan sebaik-baiknya. Allah terima daripada segala amalan kita di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah berikan pahala yang terindah, dan pertemuan dengan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan di dunia dan di akhiratnya. Dipilihkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk dalam pintu orang-orang yang berpuasa di surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan bersama Maulana Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, dalam keadaan terbahagia. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih, rawahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah bin Takrib. Demikian apa yang bisa menjadi renungan kita pada malam hari ini. Mari sempurnakan puasa kita yang tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk bisa Idul Fitri. Maka benar-benar jaga hati kita sampai datangnya Idul Fitri untuk sengaja dan terus menyengajakan diri dalam kebaikan. Jangan tertipu dengan apa-apa yang menjadi godaan kita untuk tidak berterawih, untuk tidak bertadarus di akhir-akhir ini, karena malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan ada di 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan sebagaimana malam ini malam ganjil, Allah berikan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan dalam hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La